Muji Padilah dari SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Karawang. Video ini berisi tentang koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ini adalah profil dari fasilitator, calon guru penggerak, dan pengajar praktik. Fasilitator saya yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Sutardi, MMPD. Beliau dari instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Calon guru penggeraknya yaitu saya sendiri, Pika Muji Padilah, MPD, dari SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon. Dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Irwan Kurniawan, MPD, dari SMP Negeri 1 Karawang Timur. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara dikenal hingga saat ini yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Makna Ingarso Sung Tulodo adalah di depan memberikan teladan. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam melakukan pengambilan keputusan sebaiknya penuh dengan analisis dan harus benar-benar mempertimbangkan keputusan yang diambil. Hal ini dikarenakan keputusan yang dibuat oleh seorang guru akan dijadikan teladan atau contoh bagi murid baik dalam pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah. Makna Ing Madya Mangun Karsa adalah di tengah membangun atau memberikan semangat atau kemauan. Keputusan yang diambil oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya dapat mempertimbangkan dan memberikan kemauan dan semangat bagi murid. Tutwuri Handayani yang bermakna di belakang memberikan dorongan. Di setiap keputusan yang diambil oleh seorang guru hendaknya mampu memberikan dukungan dan semangat kepada murid-murid. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri akan berpengaruh pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam pada diri seorang guru penggerak yaitu mempertahankan dan mengembangkan nilai dari guru penggerak, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian, peran dari seorang guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Nilai-nilai yang ada pada diri kita tentu saja berpengaruh pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang akan diambil, seperti nilai keyakinan, kesetiaan, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab. Kegiatan coaching pada pengambilan dan pengujian keputusan. Pada kegiatan belajar modul 2.3 terkait coaching dengan menggunakan model Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, calon guru penggerak berperan sebagai coach yang bertujuan untuk melatih kemampuan berkomunikasi yang memberdayakan. Pendampingan yang diberikan oleh seorang coach ketika proses coaching tentu saja membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Pada kegiatan coaching, guru sebagai coachee mampu mengekspor berbagai solusi atas permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan yang dihasilkan yang berpihak pada murid dengan tetap mengoptimalkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh murid. Pengaruh aspek sosial emosional dalam pengambilan keputusan. Guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran tentu harus memiliki aspek sosial emosional sebelum melakukan pengambilan keputusan. Aspek sosial dan emosional perlu dimiliki baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang dihasilkan berpihak pada murid. Studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika dengan nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Sebelum mempelajari modul ini, pembahasan studi kasus terkait dilema hanya dengan melihat pertimbangan nilai-nilai yang dimiliki oleh pendidik dengan pertimbangan lingkungan yang ada. Pembahasan juga hanya berdasarkan intuisi atau keyakinan yang dianut oleh pendidik. Ternyata tidak semua situasi kasus termasuk ke dalam kategori dilema etika. Namun terkadang juga termasuk ke dalam kategori bujukan moral. Perbedaan antara situasi dilema etika dan bujukan moral yaitu pada situasi dilema etika, keduanya bernilai benar.
yaitu benar lawan benar. Sedangkan pada situasi kasus bujukan moral, keputusan antara benar atau salah. Terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Adapun 9 langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan. Kesulitan yang dialami dalam melakukan pengambilan keputusan adalah yang pertama, nilai dan budaya masyarakat. Yang kedua, paradigma berpikir, di mana kurang dinamis dalam menerima suatu informasi yang baru. Yang ketiga, informasi yang diperoleh tidak akurat sehingga kesulitan dalam mengidentifikasi masalah. Dan yang keempat, skala prioritas. Pengaruh pengambilan keputusan yang diambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Dengan keputusan yang tepat akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal ini akan menghasilkan murid yang merdeka belajar. Ketika murid mampu memilih dan memilah sesuatu yang baik dalam meningkatkan dan mengoptimalkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya. Pengambilan keputusan yang diambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid akan berpengaruh pada masa depan murid, di mana arus perubahan menuntun murid dalam meningkatkan keterampilan abad 21. Keputusan seorang pemimpin pembelajaran mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Saat guru mengajarkan murid untuk berhitung itu memang hebat, namun saat guru mengajarkan murid untuk mengerti apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Mengajarkan berhitung memang membutuhkan waktu, namun mengajarkan mengerti yang berharga atau utama membutuhkan keteladanan, proses, dan pembiasaan yang lama untuk menjadi budaya. Artinya, seorang guru sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun perlu menerapkan keterampilan dan kecakapan abad 21 dengan mengoptimalkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh murid untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat di masa depan. Sehingga dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran sangat berpengaruh dalam masa depan murid. Simpulan koneksi antar materi modul 3.1 dengan modul lainnya. Guru sebagai pengambil keputusan mempunyai peran utama sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengajar dan mendidik murid, terutama dalam menuntun budi pekerti murid melalui penerapan budaya positif di sekolah. Sebagai agen perubahan, calon guru penggerak akan melakukan perubahan berdasarkan visi guru penggerak dengan teknik manajemen Bagja. Kompetensi sosial dan emosional yang matang tentu saja akan mendukung guru dalam pengambilan keputusan di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional akan mengoptimalkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh murid dengan melakukan kegiatan coaching model Tirta yang tepat dan terarah sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Itulah paparan dari saya tentang koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Indonesia maju.